Maka jangan kejar pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini dalam belajar zikir, belajar tarekat. Ya, hati-hati teman-teman. Maka arasnya aras palsu, buruknya buruk palsu, malaikatnya malaikat palsu. Kenapa? Dibawalah orang-orang yang lagi mencari Allah ini, yang mencari tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, zahir batin, ka alam ma bainas samawati wal ard. Maka arasnya aras palsu, buruknya buruk palsu, malaikatnya malaikat palsu. Kenapa? Karena Azazil nggak pernah mati. Nanti aja kiamat matinya. Jadi dia ingat semua kerajaan yang ada di langit, dan dia buat semi-semi langit, dan dia buat aras-aras palsu. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi kalau ada orang ngomong saya ngeliat aras, belum tentu dia ngeliat aras. Siapa tahu aras ma bainas samawati wal ard. Ada orang ngaku, saya bisa bawa Anda pakai buruk. Ente siapa bawa-bawa pakai buruk? Ya, buruk minal jannah atau min ma bainas samawati wal ard, dari sorga atau antara langit dan bumi. Itu mirip-mirip loh, hati-hati. Ya, maka jangan kejar pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini dalam belajar zikir, belajar tarekat. Ya, hati-hati teman-teman. Ya. Jadi kerajaan ini nih, ini yang sekarang banyak, dan mereka itulah yang ngomong sekarang di YouTube, saya dapat kalam ini, saya dapat ilham ini, itu dari sana semua. Ya, ngaku Imam Mahdi, itu udah berani tuh. Udah mulai. Dan benerlah kata Nabi, nanti setelahku, kan lah Nabi abadi, nggak ada Nabi setelahku. Nanti setelahku akan muncul salasuna dajjalun. 30 dajjal besar. Sebelum dajjal super besar. Ya, tiap ya. Tadi antum merekam. Enggak ya, masuk udah live. Oh iya, sudah nggak apa-apa. Halal. Gitu, Sina. Mafhum ya? Jadi ketika orang dapat warid robani, ada yang didapatkan kalam, saut. Ada yang didapatkan makna. Ada yang dia cuma bisa melihat, tapi tidak bisa berkalam. Contoh, antum ada yang mimpi ketemu Rasulullah, tapi nggak bisa berdialog sama Nabi, benar nggak? Iya kan? Nah, itu tandanya, itu makomnya sampai di situ. Tapi ada orang ketemu Nabi dalam mimpinya, dan itu hak. Ini jaminannya Rasulullah. Siapa yang ingkari, berarti dia belum nyampe ke situ. Jadi kita nggak usah repot sama mereka. Jadi kalau ada orang nggak percaya nih, ketemu Nabi, itulah makomnya. Ya, gimana? Jadi sekarang, ya mohon maaf, kadang udah baca kitab ribuan, udah melotok lah baca kitab. Tapi kitabnya tidak tembus ke dalam dirinya. Buktinya apa? Ya masih teori, ketemu Nabinya nggak pernah dalam mimpi. Mimpinya nggak pernah, gimana ketemu jaga. Karena dia nggak pernah mengalami, dia tolak. Emang kalau dia nggak tahu terus nggak ada, kan nggak begitu. Ya, mereka buat dalil sendiri aja. Ini biar gampang. Saut itu sama dengan mirip-mirip dengan inspirasi. Robotnya. Isnaini ini nulis disertasi. Mentok. Bawa sholat. Ya. Habis sholat, zikir. Tapi nggak konek-konek. Terus ke WC. Pas ke WC banyak datang. Itu apa? Itu inspirasi. Kok bisa? Ini rahasia nih ya. Toiletnya kan tempat setan. Ya, tapi kok banyak makna muncul. Yang buang air kan badan fisik. Kolbu antum kan nggak buang air. Buang airnya kolbu lagi istighfar. Antum istighfar tuh dia lagi buang air tuh. Lagi wudu tuh dia jadi, mohon maaf ya, bebeknya tuh buang airnya rohani kita, kolbu kita kalau kita lagi tobat, lagi wudu, lagi istighfar. Tuh lagi buang air deh tuh. Pembersihan di situ. Dibuang. Bisa nggak orang, mohon maaf ya, buang air kalau nggak konsentrasi? Nggak bisa. Nah, itulah sebabnya ide-ide banyak muncul kalau lagi di WC. Rokok, itu lain cerita tuh ya. Saya nggak mau masuk ke bab itu karena itu udah Isnaini jawabnya nggak? Ya. Terakhir kita bab apa, Panji? Ibnu Sholihin. Bab keberapa?
Sadis wa al-khamsun. Oke, 258. Udah gak usah di atas, di situ aja. Tergempa lagi. Oke, mari kita kirim Al-Fatihah kepada ruhannya Al-Imam Surawardi Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam Surawardi di 2 minggu lalu kita pernah membahas hadis yang beliau riwayatkan sendiri dari pamannya, mursyidnya Abu Najib As-Surawardi. Kalau versi beberapa ulama, pendiri Thariqat Surawardiyah itu pamannya Abu Najib As-Surawardi. Tapi kalau versi saya bukan. Ya, dia ini Abu Umar Ars. Dua-duanya pernah bermajelis dengan Sultanul Aulia Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Oke. Baik. Karena mereka pernah bermajelis dengan Ghaus. Muridnya Ghaus kutub. Maka beliau itu kutub. Murid langsung ya, yang langsung suhbah dengan beliau. Jadi Sultanul Aulia itu beda dengan Sultanul Aulia yang antum sebut istilah-istilah sekarang kan. Fulan Sultanul Aulia, Sultanul Qulub itu beda. Sultanul Aulia beliau mutlak. Pemimpin para wali secara mutlak. Makanya mau sufi, nggak sufi, sepakat Abdul Qadir Jalani seorang wali. Nggak ada yang nggak sepakat. Hatta Ibnu Taimiyah mengatakan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Begitu kalimatnya. Ya, di Majmu' Fatawa. Ya, udah baca isinya ya? Nah, itu dalam itu ada kayaknya itu. Buya Asfi sampai difotokopi kan tentang bab tasawuf dan suluk dari kitab Majmu' Fatawa karena unik. Benar ya Buya ya? Baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ya. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Katakanlah ruh min amri rabbi. Bukan min ma khalaqahullah. Dan saya sudah berkali-kali menyebutkan surat Shad ayat 71, 72, 73, 74. Ya, apa kata Allah? Wahai para malaikat, inni khaliqun basyaran min tin. Wahai para malaikat, sungguh aku ciptakan bashar, insan, daripada tin, tanah. Nih, insan nih, tubuh ini. Ini dari tanah nih, ya. Cuma ada yang tanah sengketa, ya. Ada yang tanah curian. Tapi insya Allah yang hadir ini bukan tanah sengketa, ya. Ya. Iya, tanah liat. Tapi kan jadi semua jenis tanah di muka bumi diambil sedikit-sedikit lalu dijadikan bahan untuk penciptaan Nabiullah Adam. Ya. Semua jenis tanah. Dan nggak ada tanah sengketa. Ya. Tanah sengketa itu sekarang kalau antum makan korupsi, itu berarti menyimpan tanah sengketa dalam diri. Kan sekarang lagi ramai hambalang, ya kan? Wah, itu yang makan duit-duit begitu tuh makan duit sengketa itu. Ya, kasihan orang begitu. Jadi orang-orang yang korupsi itu lebih jahat daripada orang yang berzina. Kenapa? Korupsi itu mengalir dalam dirinya, lalu dia kalau punya anak, itu anaknya di darahnya ada darah-darah yang dia makan dulu dari makanan itu. Itu lebih bahaya. Kalau orang dosa berbuat yang tadi, itu untuk dirinya sendiri. Dia tobat, Allah terima tobatnya. Tapi kalau yang kayak tadi gimana? Dan itu makanya orang bilang dosanya 7 keturunan, itu maknanya. Itu kan istilah aja. Istilah aja. Ya. Itu yang kata orang Jawa, bibitnya ini. Itu yang Nabi katakan, tunkal hurmar'ah. Biasanya perempuan ini bukan perintah loh dia di sini. Biasanya perempuan dinikahi karena nasab, hasab, jamal. Tapi Nabi memerintahkan fazfar bidatid din. Karena yang hakiki dari insan ada dinnya. Din itu ada di ruhnya. Jadi walaupun tanah sengketa, tapi kalau ruhnya sudah bercahaya itu beres itu. Masalahnya gimana beresinnya? Nah, itulah Sidi Ahmad Tijani ditanya, waladuz zina bisa nggak jadi wali? Beliau senyum-senyum aja kan.
Kalau ketemu sama Al-Qutub Al-Ghaus, mah ya dipandang beliau aja beres. Ya, sebagaimana seorang sahabat mandang Nabi, percaya Nabi, langsung jadi waliullah. Kalau Nabi memandang ada seseorang, lalu nama orang itu, rupa orang masuk ke kolbu Nabi, itu sudah masuk dalam daftar para aulia Allah. Itulah yang sering diriwayatkan oleh murid-murid Al-Habib Umar, bahwa dulu ada para wali, memandang anak kecil, jadi wali anak kecilnya. Itu maknanya. Ya. Kan biasanya diceritakan, kita mandang Nabi, sahabat mandang Rasulullah. Kalau sahabat mandang Nabi aja mulia, gimana kalau Nabi memandang orang itu? Nah, itulah kira-kira. Nah, maka orangnya jadi majzub. Tapi majzub di zaman Nabi, karena Rasulullah yang menahan itu, maka majzubnya nggak bikin sakar. Nggak bikin orang mabuk. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak. Mabuk ya mabuk, majzub ya majzub. Ya, teman-temannya Sina kali ada yang majzub tuh ya. Nah, teman-teman, jadi ruh itu beda dengan bashar. Fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Coba lihat, Allah misahin loh ya. Allah pisahin. Jangan ngotot lagi. Kalau ruh itu dicipta, jangan ngotot lagi. Ruh tidak dicipta. Ruh dinafakh. Nafakh beda dengan khalaq. Jadi kita punya sisi abadi dalam diri kita. Tuh, bahaya kan bahasa begitu? Ya Allah yang mengabadikan, bukan kita yang mengabadikan. Inilah yang bisa mengarungi lewat dari alam ruh, masuk ke alam janin, masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar, masuk ke alam mizan, masuk ke alam semuanya, siratul mustaqim. Kalau cuma pakai tubuh begini, hancur. Gak usah begitu deh, ini aja udah ubanan kan? Nah, ini udah ubanan. Antum udah ubanan loh, udah mulai keriput kan turun. Udah mulai, kalau tubuh ini nggak cukup untuk berjalan, mengarungi perjalanan. Inilah kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Zadi qalil wa safari ba'id. Zadi qalil, bekalku sedikit, tapi safarku masih jauh. Antum bisa bayangkan, Abu Hurairah 12.000 zikirnya tiap hari. Tiap malam nggak bisa tidur kalau nggak muter tasbih 6 kali puter. Jadi tasbih itu 2.000. Katanya bid'ah ya kan? Ya, kalau zikirnya 33, 100 masih bisa begini. Kalau zikirnya Abu Hurairah 12.000, gimana mau pakai jari? Udah 100 bingung, ini berapa ratus? Jadi wasilahnya ini ya, angka itu cuma wasilah. Yang penting kan zikirnya banyak. Zikron kasiro. Mau cara apa kan sekarang udah ada zikir yang begitu-gitu ya? Pakai digital ya. Bid'ah. Ni'matil bid'atu hazihi. Itu sekeren-keren bid'ah itu. Ya. Jadi teman-teman, kita ini punya sisi yang dia pengen kembali kepada Allah, sebagaimana tanah ini kena gravitasi, dia ingin kembali kepada tanah. Maka ada dua gerakan di tubuh kita, gerakan sufliyah dan gerakan ulwiyah. Dia ada yang mau turun, ada yang mau naik. Selalu begitu. Selalu begitu. Nah, inilah maksud dari beliau Ma'rifatul Insan di bab 52 wa mukasyafat as-sufiyah, dan kasyaf-kasyafnya para sufi. Nah, ini ditopang oleh kitab yang tadi. Bahwa kasyaf itu ya sangat makul, sangat masuk akal, ya. Ammal mutamassikuna bisyara'i'il ladzina takallamu fir ruh. Mustamsikun, ya. Adapun orang-orang yang berpegang dalam syariat, alladzina takallamu fir ruh, yang berbicara tentang ruh. Faqum minhum. Jadi beliau kan bilang 2 minggu lalu bahwa persoalan ruh itu sa'bul maram. Itu ribet gitu. Jadi selevel Ibnu Arabi, Abu Umar Surawardi ngaku bahwa ini rumit ini persoalan ruh itu. Ya. Itu tujuan yang susah dicapai. Maka ketika ada ulama mencoba berbicara, mereka ada yang beberapa metode. Metode pertama, bitariqil istidlali wan nazar. Ini paragraf yang keberapa ini? Halaman 259, paragraf kedua. Ya, kalau cetakan Darul Kutub. Mungkin, itu beda cetakan tuh. Jilid 2 ya? Jilid 2, Ustaz. Oke, jilid 2 itu. Pas, sama. Ada yang menggunakan metode istidlal. Itulah ada isna ini kan.
Dan itu keren loh ya, metode istidlal. Jadi hampir sekali 2 hari itu nanya, di kitab mana Tat? Di kitab mana Buya? Ya, saya girang juga kan. Masa muridnya semuanya ahli zauk? Harus ada juga yang ahli istidlal. Nanti kan tinggal bagi-bagi kunci. Yang ahli zauk cerita, yang ahli istidlal cerita. Beruntung kalau bisa gabung dua-duanya, kamil namanya. Ya. Wa qamun minhum bilisani dzauq wal wajdi la bi isti'malil fikr. Nah, ada lagi kaum yang pakai zauq. Nah, masih ingat epistemologi keilmuan yang diringkas oleh Imam Ghazali yang membuat keilmuan Islam lebih maju daripada agama mana saja sebenarnya secara pencapaian hakikatnya di zaman itu. Zaman sekarang kan orang membid'ahkan ilmu ini maka mundur. Sekarang kalau ada terjadi kemunduran dalam kitab sejarah yang dituduh siapa? Sufi. Padahal dari dulu yang menemukan ABCD Sufi. Yang berjuang. Jadi kalau ada terjadi penjajahan yang tidak Sufi. Padahal yang dulu jadi panglima, yang dulu berjuang memerdekakan semua negeri Islam di santero dunia, itu semuanya Sufi, bertarekat. Nggak ada yang nggak. Antum coba aja baca. Dan yang paling lucu, pejuang-pejuang khilafah hari ini membenci tarekat Sufi. Padahal tokoh khilafah yang dia puja-puja, Muhammad Al-Fatih itu seorang murid tarekat Sufi. Salahuddin Al-Ayyubi yang mereka elu-elukan membebaskan Al-Quds itu penganut tarekat Qadiriyah. Ya, langsung ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuman dia nggak intens ya. Dia intensnya sama khalifahnya namanya Qutb Alban Wali Majzub. Jadi Wali Majzub ini ada yang bisa jadi backup seorang panglima. Itu dia. Itu sebabnya kayak Wan Sehan, almarhum Habib Ja'far itu dikejar-kejar sama pejabat-pejabat pengen jadi backup. Jadi kurang adab juga nih pejabat-pejabat ini. Dia dekat sama wali mau backup urusan duniawi dia, ya kan? Kalau dia pejabat yang bertakwa kepada Allah, dia dekat ke wali supaya dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu yang benar. Maka hati-hati antum. Ini para pengusaha itu akan datang ke wali. Datang ke ulama. Para pejabat datang ke ulama. Untuk apa? Liqada'i hawaijihim dunyawiyah. Hanya untuk menunaikan hajat duniawinya. Biasanya datang ke guru saya itu ya. Pak Kiai, Beb, Ustadz, doa dong biar pangkat saya naik. Gitu. Kasih wirid dong, Beb. Mahar berapa deh saya ini? Nanti biar saya jadi ini. Gitu. Itu minta backup. Saya kira hanya fenomena baru. Ternyata Imam Sya'rani dalam Al-Matbuliyahnya dan As-Sunan Al-Kubra dan beberapa kitab-kitab yang lain cerita itu. Yang paling cemen apa? Mau melet orang datang ke wali. Ya, nggak level lah ya. Ada yang metode pertama, hissi. Imam Ghazali ya. Empirik. Nah, ini yang orang-orang filsafat dahriyah. Itu sebenarnya musuh filosof. Musuhnya Aristo. Kelompok materialisme. Kedua, akliyah, rasio. Jadi kalau yang tadi saya lihat, saya percaya. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Itu yang pertama. Ya, makanya ada orang-orang mulhid, ateis itu nggak percaya ada Allah. Kenapa? Nggak kelihatan kok. Gitu. Jadi sebenarnya orang ateis itu ajhalun nas wa ahmaquhum. Orang paling bodoh di dunia itu dunia akhirat loh ya. Itu ateis. Loh kenapa? Loh mereka orang barat, gak ada urusan mau barat, mau beret. Karena dia nggak pakai akalnya. Jadi orang ateis itu, dia menjadikan pandangan fisiknya seperti akal. Itu. Yang pakai akal siapa? Filosof. Ra'isul falasifah siapa? Sokrates, Platon, sama Aristo. Aristo lah jami'. Jadi kalau boleh disebut kutubnya para filosof, itu Aristo. Tapi itu bukan wali lah ya. Kutub ya berarti pakarnya. Itu siapa? Aristo. Fenomenal. Ibnu Sina itu kan pengikut Aristo. Ibnu Rus pengikut Aristo. Jadi kalau ada orang mengkritisi Imam ahli hadis, Ibnu Rus nggak marah. Tapi kalau mengkritisi Aristo, ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk Ibnu Rus sebelum dia ketemu Ibnu Arabi. Ya, kan belakangan dia ketemu Ibnu Arabi, berubah ya. Lalu ini namanya apa? Ini namanya madarik akliyah. Jadi sumber akal. Saya berpikir, saya tahu. Nah, ini jadi simbol siapa? Ya, Descartes. Ya. Descartes. Apa kata dia? Saya berpikir, maka saya
Ada. Kata Ghazali, saya berpikir, maka saya tahu. Saya tahu, maka saya manusia. Sama. Itu juga. Maka Descartes dituduh oleh para peneliti dulu plagiasi. Ya, sebenarnya enggak sih. Kebetulan sama aja. Orang kalau menggunakan akalnya akan menemukan hal yang sama. Ya, jadi itu bukan dia plagiat. Jangan sok-sokan dulu. Ya, oh orang Islam nih dulu diambil sama Descartes. Ya Descartes memang bisa bahasa Arab dia. Dia bisa bahasa Arab. Orang Perancis tuh biasa bahasa Arab. Ya, orang Jerman tuh biasa bahasa Arab. Antum sholat pakai bahasa Arab. Giliran baca Arab, kabur. Ya kabur di mata, bukan kabur kaki. Yang ketiga tajribah. Inilah ilmu kedokteran, ilmu eksak terapan. Semua ilmu eksak terapan di situ. Kita lagi rame apa? Kustul Hindi. Ya, kalau lagi rame nih berkat Ustadz Adi Hidayat. Ya, dia kan eksperimen 6 bulan. Versi dia 100% bermanfaat. Itu hasil apa? Tajribah. Ya. Saya rasa dia menjaga keyakinannya ke hadis Nabi. Biasanya kalau dalam pengetahuan kan nggak ada yang 100%. Biasanya kurang dikit gitu. 90, berapa gitu ya, 95. Tapi Ustadz Adi yakin, kenapa? Ilmu pengetahuannya itu digabung dengan keyakinan, ya sempurnalah jadinya. Ya barakallahu lahu ya. Dan yang terakhir keempat apa? Zauq. Bedanya apa? Zauq dan nomor 3 ini sama. Perbedaan di objeknya. Jika di nomor 3 percobaan itu adalah merasakan efek dari yang zahir. Kalau yang keempat merasakan efek yang batin. Jadi sama-sama zauq. Maka Imam Ghazali dalam kitab yang terakhir beliau tulis itu ya, Al-Munqiz minad Dhalal min awakhir ya, salah satu di antara kitab-kitab terakhir yang beliau karang. Al-Munqiz minad Dhalal, pembebas dari kesesatan, kekeliruan, apa katanya? Zauq sufi itu dekat sekali dengan tajribah para ilmuwan terapan. Beda cuma di objek. Beda objek aja. Antum nih dapat ayat Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah hati bergetar. Coba tadi getar nggak antum baca la ilaha illallah? Kan nggak semua getar. Kan nggak tahu tekniknya aja. Kita kan enak, kalau saya terusin, tadi nggak ngaji kita sekarang, zikir aja kan. Nikmat zikir itu. Karena kolbu kita kayak makan, nyam. Dan makanan yang paling enak bagi kolbu itu la ilaha illallah. Tapi orang yang zikir la ilaha illallah, dia masih pakai akalnya. Ini bid'ah nggak ya? Kok keras-keras sih? Kok jahar sih? Padahal kita udah rapi-rapiin tuh ya. La ilaha illallah. Udah lengkap, matnya udah lengkap. Coba kalau pakai Torekot Samaniyah, la ilaha illallah. Qadiriyah, la ilaha illallah. Ini kan versi Syaziliyah kita bawain. Ya, la ilaha. Jadi hantamnya di dalam illallah. Masih aja mikir ini orang. Normal. Kenapa? Karena madariknya, sumber pengetahuannya baru di hak. Itu anugerah juga. Cuma kurang lengkap. Gitu. Ya. Antum butuh air kan? Untuk makan? Ya. Kalau setiap Sabtu Minggu, itu resto-resto yang enak. Pada antri nggak orang-orang? Ya. Resto kolbu bernama Ribat, Zawiyah, tempat suluk, kiai-kiai mursyid ahlillah, ahli ma'rifatullah. Maka tempat-tempat itu akan rame di hari-hari tertentu. Siapa yang menggerakkan? Itu kolbunya yang lapar. Kolbunya itu yang minta. Ya barangkali antum ahlul qulub lah ya. Kolbunya udah mulai hidup ini. Sehingga nggak khawatir kan orang lagi khawatir nih. Ya kalau jalan kan mencurigaan aja. Wah ini kayaknya ahli virus nih. Awal-awal masuk kan begitu ya, kita lihat wajahnya kaget. Gawatnya. Tapi pas sudah masuk duduk lupa. Kenapa? Kolbunya bergerak. Kolbunya mendominasi akalnya yang liar. Itu anugerah juga. Jadi sebenarnya antum sudah dapat zauq, tapi belum sadar. Ya, kita mulai jam 4, selesai jam setengah 9, kadang jam 9. Masih lanjut aja jam 10, ya kan? Jam 11. Ya, kok kuat? Padahal kalau dipikirin, parkiran lumayan. Ya, duduk kan lumayan, lapar juga kan. Cuma di
ditahan dikit pakai apa tadi? Pisang ya. Ajib. Itu pisang berkah itu ya. Semua makan yang bawa kan kena zikir tadi itu. Ya. Jadi teman-teman, zauk ini kalau nggak dicoba nggak rasa. Nggak tahu kita. Coba anak-anak main game bisa berjam-jam. Rasanya dia sebentar. Abang ini baru sebentar main game. Udah 4 jam dia main game. Kenapa? Dia main asik. Pakai akal. Game kan pakai akal. Kecepatan akal. Nah, anak kita jangan dilarang main game. Game itu bisa ngelatih kecerdasan akliyahnya. Sesekali kita ajak kemana, biar tajribahnya jalan, terajak lagi kolbunya, biar kolbunya juga terasa. Semuanya harus dikasih. Jangan main larang-larang semua. Ustaz, aneh baru hijrah. Anak aneh semua nggak boleh main game. Mati anak itu. Ya. Abun-abun masih suka main game coba. Bukan ya, ada yang suka main game. Enggak, kita juga boleh main game kok ya enggak? Banyak kawannya. Kalau antum ngaji sama Malamatiyah mungkin main kartu. Dulu game orang kan kartu. Catur, main biliar, siapa tahu. Main koa. Orang sini mana tahu koa. Ya, domino apa tuh? Gaplek tuh. Kalau sekarang kan yang keren apa namanya? Jeep apa? PS. Mungkin nanti antum akan diuji. Masa wali main PS gitu kan? Itu Malamatiyah tuh. Jadi kalau dia wali sufi, mainannya kitab. Oke? Kalau dia sufi mainannya apa? Kitab. Kalau dia wali Malamatiyah, dia main apa aja, kolbunya selalu koneksi dengan Allah. Jadi kita disindir oleh Imam Ghazali di kitab Ihya itu kan ada tentang babus sama, ya, tentang sema, seni sufi. Apa kata beliau? Jadi dinukillah salah satu kalam dari ulama. Siapa yang membedakan antara suara burung dengan suara anjing, suara musik dengan suara guguk, maka orang ini masih terhijab kepada Allah. Jadi ya mohon maaf, antum yang masih ya kan lucu, mengharamkan musik, tapi instrumennya instrumen bunyi burung, atau bunyi zu, ya semuanya kan musik juga itu, ya betapa ya makhdu, Anda tertipu, ya kita dengar radionya, pembatas acara A dengan acara B itu instrumen-instrumen suara-suara burung, bunyi air, loh sama aja bunyi air alami. Terbangan duk dak. Kalau bunyi gitar ya begitu. Kira-kira gimana? Bukan kita menghalalkan semua, enggak ya. Tapi ini kita lagi bicara hijab nih. Kusufi imsak an dzalik wa ta'addu bi adab. Nah, ini antara ahlul istidlal dengan ahlul zauq. Ahli rasio mencoba berpikir tentang ruh. Jadilah kayak Ibnu Sina. Ibnu Sina nulis tentang Al-Ma'ad, dibully sama Ghazali. Karena teorinya Ibnu Sina nggak nyambung dengan akidah Ahlus Sunnah. Ya iya dia bukan Ahlus Sunnah, ya kan? Dia kan dibilang Sunni, cenderung tasyayyu, dibilang tasyayyu, kok ada tasannunnya, nyunnahnya. Jadi ternyata dia sudah bangun akidah sendiri. Siapa? Ibnu Sina. Ismailiyah udah enggak juga. Ya, dibilang dia Ismailiyah, dia enggak terlalu enggak meyakini ismatul a'immah, kemaksuman para imam. Kan syarat seorang itu Syiah. Nah, antum nih dituduh Syiah, senyum-senyum aja. Kenapa? Loh, sejak kapan kita jadi Syiah? Kita enggak meyakini imam maksum kok, ya. Syarat antum jadi Syiah satu, meyakini para imam Ahlul Bait itu maksum. Maka hadis versi Syiah semua kalam imam 12 itu disebut hadis. Gitu. Jadi qala Ja'far As-Shadiq itu hadis bagi mereka. Kalau bagi Ahlus Sunnah kan enggak, dipisah-pisah. Kira-kira begitu ya. Ya, jangan-jangan kita udah dituduh Syiah nih karena kita ngomong tasawuf. Jadi mereka tuh nggak bisa bedain antara tasawuf dengan Syiah. Ya, apalagi si B, si C, itu nggak bisa lagi deh tuh. Apa kata Imam Surawardi?
Yang lebih aula al-imsak an dzalik, menahan diri untuk tidak membicarakannya. Ini versi Imam Suhrawardi. Daripada salah ya tawakuf aja deh, gitu. Wa ta'addub bi adabin Nabi, beradab dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kan bisa jawab, itu kan penafsiran Imam Suhrawardi. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Di waktu yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa wa ma utitum antum, kan gitu kalau kita tafsir ya. Tidaklah kamu diberikan wahai Yahudi. Itu jadi tuh ngomong hitopnya ke siapa? Yahudi. Kan bukan wa ma utita. Tidaklah engkau hai Muhammad diberikan, bukan kalimat wa ma utitum. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang hakikat ruh illa qalila, kecuali sedikit. Berarti yang sedikit itu bagi orang Yahudi. Sedangkan Nabi katsira. Nah, ini pendekatan lain daripada tafsir kulir ruh min amri rabbi, ya. Antum boleh sepakat, boleh tidak. Tapi kalau saya meyakini itu, ya. Meyakini bahwa ma'rifatur ruh itu semua ada di qalbu Nabi. Inilah yang kata Abu Hurairah, jika aku sebar, orang akan menyembelihku. Gitu. Barangkali itu. Ibnu Abbas juga sama. Kalau aku buka ayat ini, maka kalian akan kafartumuni, akan mengkafirkan aku. Nah, sekarang gimana? Ilmunya Dajjal, ilmu yang semi-semi rohani. Maka yang bisa mengalahkannya juga rohani. Jadi pewaris al-ghaus al-mutlaq di zaman ini pasti ada mengerti ilmu ini. Jadi ma'rifat Rasulullah di kolbunya itu yang diwarisi full oleh beliau. Jika tadi pertanyaannya Mu'jam Tabrani ada yang mewarisi kolbu Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Nuh, maka Al-Mahdi kolbunya ala kolbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang kolbunya mewarisi kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad qala al-Junayd, ar-ruhu syai'un ista'thara Allah bi'ilmih. Apa kata Imam Junayd? Junayd ini guru Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, wafat 297 Hijriah. Kata beliau, ruh itu adalah sesuatu yang Allah simpan ilmunya. Wala tajuzul ibara anhu bi aktsara min mawjud. Tidak boleh mengibaratkannya lebih dari sesuatu yang mawjud. Mawjud menurut siapa? Ini masalahnya. Yang mawjud versi Imam Junaid. Walakin naj'al lis-shadiqina muhmalan li aqwalihim wa af'alihim. Jadi bagi orang-orang yang siddiqin, kita kalau mereka berkalam tentang ruh, ya kita tafsirkan kalamnya dengan penafsiran yang relevan. Wa yajuzu an yakuna kalamuhu fi dzalika bi musabati at-ta'wil li kalamillahi tabaraka wa ta'ala wal ayatil munazzala. Kalau ada ulama berbicara tentang hakikat ruh, padahal kan utitum wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa kata beliau? Kita husnuzon aja. Barangkali itu bagian dari pentakwilan dan penafsiran terhadap ya Allah. Boleh nggak? Ya seperti tadi, tumnya ke siapa? Boleh nggak? Ya boleh. Yang penting antum punya perangkat alat-alat menafsir. Ya, sebab kita kan nggak bisa mungkin menafsir semua ayat. Makanya sekarang ijtihad itu tidak lagi mutlak bagi ulama. Ijtihad itu sekarang parsial. Ada orang yang pakar ilmu perbankan, muamalat, maka dia mujtahid di bank muamalat. Bukan di bank muamalat, di persoalan muamalat. Ada yang pakar fikih secara umum, maka dia mujtahid dalam persoalan fikih umum, fikih am. Ada yang bab kalam, maka dia mujtahid dalam bab kalam. Ada yang bab thariqah. Jadi orang yang pelajari usulut thariqah, hampir semua dia kuasai, dia mujtahid dalam thariqah, dan dia boleh buat thariqah baru. Kenapa yang dulu boleh, sekarang nggak boleh? Kan nggak ada larangannya. Ada nggak larangan buat thariqah baru? Masalahnya ada yang ngikutin nggak, itu aja masalahnya. Sohe nggak sohe gitu. Buktinya sekarang ada yang nggak sepakat sama mazhab, boleh-boleh aja. Ya, mereka kan membatalkan mazhab. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ntar kita uji aja berapa mengikut dia, berapa mengikut mazhab. Gitu, ya. Tidak boleh banyak menceritakan, ini versi Junaid. Tapi kalau beliau mengatakan, oh barangkali ini tafsirnya. Haitsu hurima tafsirhu wa juwiza ta'wiluhu. Ya mungkin terhalang atau terlarang untuk mentafsirnya, tapi tidak dilarang dalam mentakwilnya. Apa beda tafsir dan takwil?
Takwil itu batinnya, tafsir itu zahirnya, kira-kira begitu ya secara umum. Idz la yas'ul qaul fi tafsir illa naqlun. Karena tafsir itu hanya riwayat. Jadi versi Imam Surawardi, la tafsira illa ma'thur. La tafsira illa ma'thur. Tafsir itu mesti diriwayatkan dari Nabi. Makanya kalau Daisnya ini kan nanya, mana kitabnya? Ah, itu ma'thur itu maksudnya. Tafsir mesti ada ma'thurnya. Tapi kalau takwil, nah ini yang kita sebut mungkin takwil aqli seperti Fakhruddin Ar-Razi, ada isyari seperti Al-Qushairi. Ya, antum kalau mau lihat pentingnya tafsir isyari, baca kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah karya Imam Al-Ghazali. Bahwa penafsiran ahli-ahli akal ini, ahli-ahli riwayat, mesti di cross check secara zauq kebenarannya. Jadi bagi Imam Ghazali, kebenaran ahli akidah, ahli fikih, ahli-ahli itu hanya pembuktiannya adalah isyari. Tapi mereka kan menghantam isyari, bagi mereka nggak ada isyari, karena dia nggak tahu apa itu isyari. Ya, yang paling saya nggak sepakat ketika kita temui dalam Itqan Imam Suyuti disebutkan tafsir isyari bukan tafsir. Ya, mungkin kalau tafsir secara umum nggak, tapi dia takwil. Mungkin disebut nanti takwil isyari. Patuh sama gurunya. Kelebihannya di situ. Tapi kelemahannya ada juga. Kalau patuh ya terlalu polos. Jadi nggak ada kalam. Nggak bisa mengibaratkan. Yaitu Ustadz. Ya begitu kata guruku. Nah itu kalau guru-guru yang dulu dia patuh tapi tidak berdasarkan ilmu akliyah. Cuma kalau antum ketemu yang begitu, ya jangan kemudian mengatakan, ini orang tarekat, ini orang-orang goblok. Jangan gitu ngomongnya. Ya, emang itu bagian dia. Bagian antum nanti yang menyempurnakannya. Ya, jadi jangan suzon sama mereka ya. Amat ta'wil fatamtaddul uqula ilaihi bil ba'id tawil ya. Jadi takwil itu mesti ada perungan akal. Jadi ukul ini bukan satu akal. Ternyata dalam diri kita tidak hanya ada satu akal. Di filsafat nih, saya nggak pakai itu ya, tapi saya jelasin aja. Ada namanya aklul fa'al, akal aktif. Ada akal mustafad, ada akal 1, 2, 3 sampai 10. Kita nggak pakai itu. Kita cukup pakai yang di dalam ilmu ini. Di dalam Al-Quran ada yang disebut ulul albab. Artinya apa? Orang yang berpikir, berakal. Berarti akal itu ada disebut lub. Ada lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang tidak berakal dengannya. Berarti ada yang disebut sumber dari akal itu bernama kolbu. Jadi tadi lub, sekarang kolbu. Sama-sama ba belakangnya. Apalagi kalau orang mati itu nggak ada loh di ruh. Antum cari kalau ada ayat tentang kematian ruh, coba datangin di sini aja. Satu aja ayatnya, dalil. Nggak ada. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Nggak ada kullu ruhin za'iqatul maut. Kalau ada, antum udah buat ayat baru. Gimana? Ustadz Ali Wafa. Nah, ini ada 2 Ali Wafa sini. Ahli hadis sama ahli Quran. Ya, hafiz hadis palsu sama hadis Quran. Jadi antum kalau nanya hadis palsu, tanya aja Ustadz Ali Wafa yang satu lagi. Kalau nanya Quran, nanya gini ya. Ya, kayak Ibnul Jauzi. Kalau dihafal berarti itu hadis palsu. Waktu dia lagi jadi santri. Jadi orang nanya,
Jadi kalau baca hadis depan dia, oh saya tahu itu ada hadis palsu. Maka dia banting setir. Kalau Bukhari dikenal sebagai Al-Jami As-Sahih, mengumpul hadis sahih, saya Al-Jami Al-Mawdu'at. Jami'ul Mawdu'at, ya. Pengumpul hadis palsu, kan kitab dia kan Al-Mawdu'at itu kitab pertama loh, hadis palsu yang paling fenomenal. Sebelumnya ada tapi kecil-kecil atau nyempil-nyempil di kitab ulama. Mawdu'at, ya udah ada terjemahannya barangkali ya. Udah ada terjemahannya belum? Saya nggak menyarankan itu dibaca orang awam. Karena kalau orang awam baca itu, nanti dia akan nyerang kiai-kiai. Karena kebetulan makna hadis palsu itu ada yang sahih. Karena Ibnu Jauzi ketika menulis kitab itu, dia belum mengkaji ulang lagi. Ketika dia kaji ulang, muncullah kitab berikut namanya Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Maka dia keluarkan beberapa hadis palsu, di situ dia taruh sebagai hadis dhaif. Jadi dia merevisi. Jadi antum harus punya kitab yang kedua, Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Mampus kita, kata Donald Trump. Ya. Semuanya udah ada PDF-nya ya. Udah ada PDF-nya, tinggal enak hidup sekarang. Jadi kita beruntung hari ini hidup. Coba kalau antum hidup zaman Ibnu Jauzi, nyari hadis harus pindah dulu dari Baghdad ke Kairo. Motor lagi ke Yaman, pakai onta. Kalau musim dingin, Masya Allah ya. Sekarang ya cukup kena hujan aja depan situ kan. Saya ngirain kalau hujan, tadi kan kita agak telat. Wah hujan nih. Ada yang ngaji nggak ya? Dalam hati jawab, kalau mereka ahli kolbu pasti datang gitu ngomongnya. Wih datang juga. Karena kalau nggak ada santapan kolbunya di dalam, pasti nggak datang. Wah hujan males. Nggak ada panggilannya. Ya, alhamdulillah. Jangan senang dulu. Nggak tidur siang malah ya. Apa kata beliau teman-teman? Ini berdua rame aja dia. Ntar kita pisahin ya tuh di sini. Qala Abu Abdillah An-Nabaji, ar-ruhu jismun yultafu 'anil hissi wa yukbaru 'anil lamsi wa la yu'abbaru anhu bi akthar min mawjud. Wa huwa in muni'a 'anil ibara faqad hukima bi annahu jismun fa ka'annahu ubira anhu. Nah, ini dia main-main ini. Jadi di ujung dia bilang, ruh itu nggak bisa diibaratkan. Tapi dia berusaha mengibaratkan. Apa ibarat versi Imam Abu Abdillah An-Nabaji? Ini namanya benar nih. Disebut tahqiqnya Nabaji. Nayaji, Nayahi. Waduh, di kitab itu apa? Benar Nabaji. Sahih? Baik. Karena saya belum tahqiq nih, siapa hadzal rajul, hadzal qail ya. Biasanya kita kalau ketemu nama orang nih ngerti langsung nih siapa ya. Ini ketemu nama yang kita belum cek nih siapa An-Nabaji. Ar-ruh itu jismun yultaf anil his. Jadi ruh itu versi dia, ini versi dia loh, bukan versi saya. Itu jisim, benda. Yang dia tidak bisa dicapai oleh indera. Maka disebut yultafu anil his. Dia lebih halus sehingga nggak bisa dicapai oleh. Ya, benar nggak nih? Dia bilang ruh itu jisim. Nah, sekarang kita tanya. Jadi teman-teman, cara buat definisi itu wajib belajar mantik. Kalau nggak belajar mantik, antum pasti keliru mendefinisikan sesuatu. Kalau hukum Islam wajib belajar usul fikih. Kalau nggak, haram menjadi mufti. Jadi antum masuk nih ke MUI, masuk komisi fatwa. Coba khatamkan lagi kitab-kitab Al-Waraqat, ya. Kemudian Al-Imad, Al-Mu'tamad. Oh, itu kitab-kitab wajib. Al-Mankhul. Ya. Semua kitab Al-Musasfa. Wajib baca itu. Kalau nggak, keluar aja dari komisi fatwa. Karena mufti, langkah kakinya, satu langkah ke depan sudah nar. Ya. Jadi apa makna jism? Al-jismu ma yatakawwan min jawharaini fa aksar. Jism itu yang terdiri dari dua jauhar, dua inti atom atau lebih. Kita ini kan jism ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Lalu ada yang dibagi lagi jisim, namanya jauhar. Jauhar ini dibagi-bagi paling kecil. Ya, kalau ruh itu mau dipaksakan paling dekat itu jauharul fard, paling mendekati, tapi bukan. Ya, tapi bukan. Kenapa? Karena jisim yukhlaq war ruhu la yukhlaq bal yunfakh. Jisim itu dicipta. Kalau ruh
Tidak dicipta. Barangkali ruh yang dia maksud ini adalah nafs. Ya, jadi kalau antum melihat ada ulama, hatta Imam Ghazali loh ya. Jadi ini mohon maaf, ini kita bukan ngaku lebih tinggi dari Imam Ghazali, kita nggak pernah. Karena asbab Ghazali kita mengenal ini. Tapi pengetahuan mengenai ma'rifatur ruh ini akan berkembang 4 yang tadi kita bagi 2, zahir dan batin, zahir akal dan nafs, batin kolbu dan ruh. Disamakan bagi dia. Ternyata ketika ulama kita tambah kasyaf, tambah mendalam ma'rifatur ruhnya, mereka beda. Karena di Quran kullu nafsin za'iqatul maut, sedangkan ruh tidak pernah mati. Coba di surat Az-Zumar, surat 39. Ayat berapa itu, Ali? Allah lah yang yatawaffal anfusa hina mautiha. 42 apa 43? Ya, itulah ya. Allah lah ya yang mewafatkan jiwa-jiwa saat dia mati. Ya, saat dia tidur, maka kita tidur disebut mati. Bismikallahumma ahya wa amut. 2 itu mati. Oke? Paham? Jadi ya kematian hanya pada nafs, tidak ada pada ruh. Karena kalau ruh mati, antum akan mengatakan kematian peniupnya. Siapa yang meniupkan ruh? Allah. Dan tidak ada kematian pada peniupnya. 42, jazakallah khair. Ya, saya paling punya kelemahan semenjak keluar dulu. Jadi dulu pernah ikut kajian indeks tafsir 2,5 tahun. Jadi di kepala itu ayat apa, surat apa hafal. Tapi ayatnya nggak hafal. Nomor suratnya hafal. Nomor ayatnya hafal, sama terjemahan Kementerian Agamanya hafal. Pas ditanya ayatnya, kabur kita. 2,5 tahun tuh ngaji tafsir begitu. Diusut-usut ternyata ke atasnya NII. Negara Islam Indonesia. Ngajinya begitu. Tafsir indeks. Nah ini yang dipakai MMI, Majelis Mujahidin sama persis. Karena MMI ini kan dulu orang-orangnya orang-orang NII. Yang barangkali sudah hijrah ya. Kata Ibnu Athaillah, ini bukan Ibnu Athaillah Sekandari, Ibnu Athaillah yang sebelumnya ya. Mazhabnya masih mengatakan ruh dicipta. Khalaqallahu al-arwah qabla al-ajsad. Bagi dia ruh itu dicipta sebelum jasad. Liqaulihi tabaraka ta'ala wa laqad khalaqnakum. Padahal ayat ini kumnya itu bashar. Inni khaliqun, coba cari surat tadi ayat 71, 72. Inni khaliqun basharam min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku sungguh ciptakan manusia, bashar. Nah itu yang kum itu kamu daripada tin. Jadi, tapi oleh Ibnu Athaillah dia kum ini ruh plus jasad. Yaknil arwah. Jadi bayangkan orang terdahulu bisa keliru loh mentafsir. Ya. Maka tafsir itu teman-teman tidak ada jaminan kebenarannya. Qurannya benar, tafsirnya bisa benar, bisa salah. Ini yang disebut shawab. Shawab apa beda dengan hak? Hak minallah, al-haqqu min rabbika. Hak dari? Kalau shawab dari kita. Shawab dari kita. Terjemahannya kebenaran juga bahasa Indonesianya. Tapi tolong ingat-ingat teman-teman, kelompok ekstrem hari ini ketika dia mentafsir Quran dianggap itu al-haq. Maka siapa saja yang menyalahi dia yang berbeda dengannya dianggap menyalahi Allah. Padahal al-haqnya selain Allah itu al-haqnya nisbi, disebut shawab. Ya, orang kalau paham ini dia akan munsif, dia akan sadar bahwa tidak boleh mengarasa benar kita seperti benarnya Allah. Nah, itulah kesombongan mutlak. Maka orang yang merasa seperti ini di dalam dirinya ada iblis. Mereka lah yang disebut syayatinul insi. Ya, mereka juga yang disebut Imam Ghazali ulama usu, ulama yang yang merasa paling benar. Ya, yang dalam kolbunya ada hasad ya. Teman-teman, ulama itu kalau hasad lebih berbahaya daripada orang awam. Orang awam paling-paling ya actionnya datang-datang ke dukun, ya kan? Kalau ulama bawa ayat itu masalahnya. Bawa ayat ini loh repot. Sama nih ya, semuanya dia mengatakan ini makhluk. Nah, tapi di sini ada kalam. Faqala ba'duhum ya.
Wa qala qul ruh min amri wa amruhu kalamuhu wa kalamuhu laysa bimakhluq. Nah, jadi beliau juga menyebutkan mazhab ulama bahwa ruh tidak dicipta. Kenapa? Amruhu kalamuhu. Kan jadi nama lain dari ruh, coba hafalkan. Nama lain dari ruh amrullah. Jadi ruh itu dulu itu di alamul amr. Oke. Ruh itu disebut alamul amr. Amr itu kalam Allah bukan? Amr perintah. Kalam Allah. Kalau versi usul fikih kan khitab. Kalau versi Quran kun. Yang bukan disuruh, Ustaz. Ya. Hah? Yang bukan yang disuruhnya kan. Yang di Bukan yang di teks Al-Qur'annya kan, tapi yang di lafal. bukan, itu yang kalam zati. Kalam zat Allah Ta'ala. Kan kalam Allah itu ada yang sudah diibaratkan oleh makhluk. Maka ibarat si makhluk ya makhluk. Tapi kalam Allahnya nggak makhluk. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah kan main hantam semua, semuanya makhluk. Maka makhluk berdiri dalam zat Allah. Berarti Allah kena cancer. Ya, ada sesuatu selain dirinya di dalam dirinya. Lain lagi Ibnu Taimiyah, huruf dan suara itu qadim. Nah, ini repot lagi. Qadim ya. Padahal kalau kita baca ba gimana? Ketemu nggak bibir atas dan bibir bawah? Allah kalau baca ba begitu nggak? Kan nggak. Ah, di situ kenanya. Maka di sini ay saral hayy hayyan bi qauli kun hayyan wa ala hadha la yakun ruh ma'nan fil jasad fa min al aqwal ma yadullu ala anna qalu ya'taqid qidam ar-ruh. Ya. Bahwa ruh itu qadim. Jadi dia sudah singgung dikit nih. Tapi ada yang meyakini annahu ya'taqidu hudusahu. Ada yang meyakini ruh itu hadis. Nah, ini kalau hadis itu baru dicipta. Ini mulai berat nih. Jangan sampai kesalahan memahami ini membuat orang membenarkan perkataan di dalam diriku ada Allah. Itu bahaya. Ya. Saya mau tanya, ruh itu di dalam diri antum atau dia punya hubungan saja dengan badan ini? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya nggak tahu ya sudah. Ini yang disebut kulir ruh min amri Rabbi, itu maknanya. Ya kalam saya kan ngikut kalamullah. Allah bilang hubungan ruh kamu dengan diri kamu itu min amri, itu hubungan tiupan dengan sang peniup. Ya, apa hubungannya? Antum nggak ketemu kan nama yang meniup? Nggak kebayang kan? Karena kita tidak tahu hakikat zat dari yang meniup, maka kita tidak akan pernah tahu hakikat dari ruh. Nggak usah jauh-jauh deh. Udah pernah ngeliat jantungnya sendiri belum? Merem terus masuk ke dalam diri ngeliat jantungnya nggak ada kan? Nggak ada. Berarti tubuh yang fisik pun kita nggak tahu semua. Apalagi diri yang hakiki ruh. Itu maksudnya kulir ruhu min amri Rabbi. Kalau Allah kasih tahu di zaman sekarang, berarti antum wali. Ya, ini kata kunci. Man huwal wali? Man ruziqa bima'rifatir ruh. Itu definisi saya. Ya. Wallahu alam nih. Tapi kira-kira kalau dirumuskan, siapakah wali hakiki? Orang yang berikan ma'rifatur ruh. Inilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Imam Ibnu Qudamah yang mengikhtisar dari ikhtisar Ibnu Jauzi terhadap Ihya Ulumuddin, dia agak muskil dengan kalimat ini, agak meragukan kalimat ini. Apa kata dia? Kita ganti aja. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Yang kenal qalbunya, dia kenal Rabbnya. Itu justru peningkatan. Karena kalimat yang ada selama ini, man arafa faqad arafa rabbahu. Ketika Ibnu Qudamah ngomong, man arafa qalbahu, itu dia naik tuh. Siapa yang kenal kolbunya, dia kenal yang bolak-balik kolbu. Naik lagi nih. Man arafa ruhahu, arafa nafikhahu. Siapa yang mengenal ruhnya, dia akan mengenal yang meniupkan rohnya. Itulah walayah hakikiyah. Dan itu yang punya cuma al-ghaus, al-kutub al-ghaus. Ya, hakikat ruh itu. Ruh itu ada zatnya, ada sifatnya, ada fiilnya, ada namanya. Di manakah pengertian kita mengenai ini ruh? Disitulah ma'rifat walayah kita. Zatnya ruh yang tahu cuma al-kutub al-mutlaq, al-ghaus.
Kalau namanya ruh, ini wali bisa tahu, wali kutub, wali abdal bisa tahu. Fiilnya ruh, sifatnya ruh. Kalau udah sampai ke sana, ruh itu dia tidak berpisah, tidak akan mungkin terpisah dari yang meniupkannya. Maka kalau antum udah koneksi dengan ruh, ittasalta billah, ini yang disebut wusulan haqiqiyan. Jadi kalau orang sudah terkoneksi dengan ruhnya, maka dia langsung otomatis terkoneksi dengan sang peniup ruh. Inilah yang disebut wusul hakiki. Wusul ini pun cuma hak dari al-kutub al-ghaus. Pasti keturunan Rasulullah al-ghaus. Zahir batin. Kalau antum kita ini paling nurnya atau ruhnya bisa terkoneksi dengan Nabi, bernasab ke Nabi. Tapi kalau fisik kan enggak usah iri. Gitu aja kan. Gimana? Jadi udah tahu wali siapa? Jadi wali bukan kata orang yang bisa terbang, yang kebal, yang jenggotnya panjang, yang serbannya tebal. Ya kalau ada wali begitu, berarti dia memakai wali sufi. Karena ada yang nggak begitu. Ya, ada yang dia mungkin pakai malamatiyah tadi, menzohirkan semua yang kita nggak suka depan dia. Ya, kayak ada Donald Madais ini kan berat kalau ketemu beliau. Karena ahli fikih, pernah ngaji fikih. Itu guru fikihnya, itu mutasyadid. Mutasyadid kan bahasa kerennya. Ya, kalau bahasa nggak kerennya apa? Ya. Jadi terlalu ketat dalam fikih. Sampai gurunya yang baru wafat kan kalau habis Jumatan sholat lagi, saking ketatnya itu. Ya rahmatullah alaih. Ya paling-paling bisa bertorikot, tapi nggak bisa berhakikot orang begitu. Itu rahasianya sebenarnya. Kita punya amanah untuk ya nyolek-nyolek dikit lah. Ini kita colek-colek dikit. Biar antum di gerbang itu. Saya juga dihantarkan Allah, semoga di gerbang itu, amin ya. Jangan pasti-pastiin mulu antum nih wali, senang-senang aja ya. Itu mudah-mudahan kita jadi wali Allah. Itu doa kita. Oleh setan ya. Udah jam berapa ini Ibnu Solihin? Hah? Jam 8 belum nih? Setengah 8. Ya. Ini belum cerita lagi nih mengenai di Quran ada Ruhul Kudus, ya kan? Iya. Ada Tanazzalul Malaikatu Warruh, itu apa? Iya. Ya. Belum lagi Nabi SAW nyander ke pohon, ke kayu, ya pelepah. Terus dibuatin mimbar sama orang yang berasal dari Rum. Pindah ke mimbar. Kedengeran oleh beliau dan semua sahabat. Si kayu tempat sandaran beliau nangis. Kayak Husaim nangis. Gimana? Itu siapa itu? Nah, kita belum cerita kan? Bahwa ternyata di pelepah yang kita anggap sudah mati, di kayu yang kita anggap sudah mati, ini kan menurut kita benda mati. Coba antum ganti ini dengan sofa baru. Itu dia nangis ini. Iya. Walaupun ini udah mulai turun nih kan. Udah minta diganti deh ini. Dia nangis dia kalau diganti. Iya. Nabi ngomong, tanya. Dan itu kedengaran oleh sahabat. Kamu pilih bersamaku di sini atau di surga. Walaupun di sana ada ruh. Jadi di alam semesta itu kita bagi aja ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati, benda jamadat, bukan benda mati, benda kaku. Oke, 4 aja. Kita belum masukin jin, belum masukin malaikat, kita belum masukin ruh yang ahli ruh. Insan, ada ruh di dalamnya. Hewan, ada ruh di dalamnya. Nama ruhnya ruhul hayawan. Ruhul hayat. Ruh kehidupan. Oke. Apa yang ada pada tumbuhan? Ruhun nabati. Apa yang ada pada jamadat? Ya. Ruh apa yang ada di jamadat, di alam benda-benda? Kan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau boleh diistilahkan ruhut tasbih. Kalau boleh diistilahkan ya. Ya, itu sahat ta'bir. Ini bisa jadi disertasi sendiri tuh dari Isnin itu.
Ini nama ruhnya apa? Kalau ruhul hayawani itu sudah diistilahkan dulu oleh Sidi Ahmad Tijani. Ya, qaddasallahu sirrah. Kalau ruhul nabati sudah duluan Imam Ghazali. Ya. Ruhul hayawani juga pernah disebut oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Tijani ikut ke sana. Tapi beliau punya istilah satu yang ajib, yang diambil dari ilmu Jabarut. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Di dalam ini ada ruh. Jadi ruh ini berlapis. Ada ruhul hayawan, ruh hidup, ruhul hayat. Ada ruh namanya ruhul kudus. Oke, kalau saya makanya pakai alif lam, ar-ruhul kudusu. Kalau Jibril, ruhul kudusi. Kalau ini ar-ruhul kudusu, roh yang kudus. Itulah yang ditiupkan oleh Allah. Nah, ruhul kudus ini, teman-teman, itulah yang arif billah, yang dia kenal Allah. Itulah yang menyaksikan dulu ra'aitu rabbi, ya, syahidna, aku melihat Allah. Langsung musyahadah dengan pandangannya ruh, dengan basarnya ruh. Itu ruh itu, namanya ruh ar-ruhul kudus. Jadi berlapis, Ustaz. Ya, pakai iya ya, ar-ruhul kudusi. Bahasa lainnya amrullah. Bahasa lainnya ar-ruhul ilmi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini istilah-istilah aja. Istilah kan boleh macam-macam. Barangnya sama. Kalau ruh al-kudusi ini tidak antum kenal semasa di dunia, lahum qulubun la yaqiluna biha. Maka mereka punya kolbu tapi tidak dipak. Jadi binatang itu kenapa nggak boleh kita tabrak walaupun si guguk anjing? Karena dia punya ruhul. Ya. Apa kata Nabi? Al-kilab ummatun minal umam. Laula annahum ummatun minal umam la amartukum. Ya. Kalau bukanlah si kilab itu umat dari umat terdahulu, ya, la amartukum, ya, aku akan perintahkan kamu biqatlihin, dengan membunuhnya. Semut lewat, kata Nabi, ini umat, maka nggak boleh membunuhnya, kecuali dia nganggu. Kan dulu ada Nabi yang bakar, ada kan, tau kan itu? Ya, ditegur sama Allah nggak? Ini Nabi itu kalau salah langsung ditegur, supaya jadi pelajaran untuk kita. Karena ternyata ada ruhul hayat. Antum bayangkan, yang punya ruhul hayat nggak boleh dibunuh, apalagi yang punya ruhul kudus. Siapa yang nyakitin dia, nyakitinku. Itulah hubungannya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Yang nyakitin waliku, yang ruhul kudusnya sudah dia kenal. Karena saat itu menyakiti dia, menyakitiku. Kira-kira begitulah pemahaman isyari dari semua tadi. Semuanya kita nggak keluar dari dalil, ya, dari dalil yang sahih. Alhamdulillah amin. Kalau ada soal, fadhal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Apakah ruh itu mempunyai bentuk dalam tubuh? Pernah dengar dari seorang ustaz, beliau menukil dari kitab Ihya, katanya letaknya di jantung dan berwarna agak gelap. Apakah benar? Mungkin salah nukil kali ya. Jadi ini pertanyaannya, ruh itu ada bentuk nggak? Justru Imam Ghazali mengatakan ruh itu nggak ada bentuknya dan nggak diketahui hakikat hubungannya antara ruh dengan badan. Itu kalam Ghazali. Gitu. Jadi ruh itu posisinya di jantung, bukan. Si jantung itu punya koneksi terdekat dengan ruh, ya. Yang pasti di jantung itu ada ruhul hayat, maka jantung bisa berdenyut. Nah, ini penjelasan mati suri. Orang mati suri itu ruhul hayatnya belum dikembalikan, tapi ruhul kudusnya masih ada. Gitu ya. Ya, ada orang mati suri, dia ruhul hayatnya belum dipisahin. Jadi kematian itu dalam bab ruhi itu hanya perpisahan roh dengan badan. Gini, kalau temannya asik mau pisah nggak? Enggak. Sakit-sakitan, tubuhnya udah rusak, tinggal aja deh gitu. Ya, kira-kira begitu. Apalagi ruhnya sudah dikasih tahu, kamu nanti bakal begini setelah ini. Ruhnya pengen cepat meninggal itu. Ya, kira-kira begitu.
Karena ruhnya mengenal dirinya. Begitu dulu deh. Ya, lanjut. Digantung-gantung dulu ya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Dari Imam Munandar. Pertanyaannya dua, Bu. Apakah seorang wali dapat menembus 70.000 hijab dengan Allah SWT? Masya Allah. Pertanyaan berat ini ya. Apakah wali bisa menembus 70 hijab? Itu kan ada hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Tapi maknanya sahih. Inna lillahi sab'ina alfa hijabin. Ya, gitu hadisnya ya. Sina benar. Dhaif kan? Benar, pakal hadis dhaif mana nih? Orang darah sunnah. Nih satu darah sunnah. Sahih. Benar Ali. Sahih. Sahih apa dhaif? Ada Ya. Sabina, ada Ishrina. Ada Ishrina. Tapi semuanya Semuanya dhaif tuh kan. Dhaif nih. Secara ilmu hissi, secara ilmu riwayat hadis. Tapi dicek oleh ahli zauq benar 70.000. Tapi 70.000 itu zulmatan wa nuran. Di zulmah ada 70.000, di nur ada 70.000. Jadi zulmah itu hijab, nur itu hijab. Antum punya ilmu itu hijab. Makanya banyak orang punya ilmu, ilmunya membuat dia takut untuk menempuh ilmu yang berikut. Wah, takut gila gitu. Coba ada yang gila nggak selama ngaji dari sini? Dulu tambah girang ya, tambah penasaran. Kok kitabnya gini-gini aja, pas dijelasin kok beda? Kok nggak ada tanggapan gilanya? Ya, justru pengen. malah pengen gitu. Kalaupun gila, gilanya disebut saker. Gilanya gila cinta. Ya Rob. Ketika orang asik ngapain, antum asik ngapain, itu udah gila namanya. Kan gila itu majnun, junna alaih, tertutup dari dia sesuatu, lalu dia melakukan sesuatu yang menurut orang kebanyakan aneh. Kan antum lagi jadi majnun semua ini. Ayuhal majnun. Mungkin nggak tembus. Jika itu Sayyidina Rasulullah, mungkin. Maka Nabi itu, Mi'raj adalah penembusan 70 hijab kecuali satu. Maka disebut dalam Al-Quran, 2 hijab terakhir yang nggak boleh, nggak ada. Fakana qaba qausaini au adna. Nah, ini 2 nih loh, coba lihat. Antara Nabi dengan Rabbul Izzah, Allah Ta'ala, itu disebutkan 2 hijab. Qaba qausaini. Seakan-akan seperti 2 busur jaraknya dengan Allah. Ini bukanlah tajsim. Ini menunjukkan, kata para imam kita, ya, taqribus suwari. Analog biar cepat paham. Seberapa dekat sih Nabi dengan Allah? Ya, kalau dikasih ilustrasi, ya antum itu jaraknya dengan saya cuma 2 busur. Nah, sedekat itulah. Au adna. Kalau adna itu artinya apa? Atau lebih dekat, nggak ada lagi 2 busur. Kalau nggak ada 2 busur, nggak ada hijab. Maka adna itu hijab lah hijab, maqam lah maqam. La nur wa la zulmah. Tapi Allah kunci, begitulah cantiknya balaghah isyariyah, kalau boleh disebut istilahnya. Karena ada balaghah secara lughah, ada al-adab al-arabi. Kalau ini balaghah isyariyah, zauqiyah. Dan ini la ya'rifuha illa man zaqah. La ya'rifu illa man zaqahu. Tidak akan mengenal rahasia ini kecuali yang pernah. Minimal dia terbuka bagi dia beberapa hijab saja. Walaupun belum sampai ke qaba qausaini au adna. Iya. Para mursyid itu zikir tuh hijab, teman-teman. Antum zikir tuh hijab. Kalau nggak ada zikir, kan zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illahu Allah. Kalau ahli fikih debatnya masih zikir hu bid'ah, ya cemen. Ya. Hu Allah, nggak ada contohnya. Ini ahlul hijab ini. Ilmunya membuat dia terhalang. Orang udah asik zikir hu Allah, Allahu. Ya, kalau di ribat kita nggak ada zikir itu ya. Nah, di ribat kita zikirnya la ilaha illallah Rasulullah salawat rotibul hadar itu aja. Karena kita nggak meninggalkan yang khilaf lah. Biar antum syaknya nggak banyak. Jadi kelahi di kepalanya nggak usah banyak, langsung ngajinya fokus. Di zikirnya yang ringkas-ringkas. Udah akhir zaman di rukhsah semua kan. Diringkas-ringkas semua zikir. Seharusnya kan pakai Hizbul Bar. Hizbul Bar 1 jam baru kelar. Ya, kalau Torikoh saya kan begitu, pakai Hizbul Bar kita. Ya, terus kalau kita pakai Sada itu kan Hajili. Kalau pakai Naqsyabandi, kita ada namanya Khatam Khojakan. Al-Ikhlas 100.001. Pingsan antum semua. Itu versi saya. Kalau saya bacanya kan pelan-pelan. Ya, kalau antum ngomong ahad. Ya.
Kalau gitu bacanya pelan-pelan ya, pingsan semua orang. Kabur orang ya. Tujuan membaca itu kan biar dapat marifat. Nah, sekarang marifatnya dikasih dulu, harapannya nanti antum kalau beramal mau gitu. Ya. Jadi semua orang hari ini itu lagi bergelimang dengan itu, termasuk saya dan antum semua. Hijab itu. Hijab itu sendiri sebenarnya adalah anugerah. Mau zulmah ataupun nur. Nah, ini rahasia nih ya. Makanya Allah mengatakan kalau orang nggak merasa berdosa, Allah akan datangkan kaum yang merasa berdosa. Merasa loh ya. Jadi dosa itu rasa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, aku ampuni. Karena banyak orang yang merasa tidak berdosa, lalu dia menyalahkan orang lain. Ini karakternya kalau dia jadi politisi, nyalin orang terus, nyalin pemimpin terus. Ya pemimpin kita ada salahnya. Cuma kita juga ada salahnya. Salah kita apa? Nggak mendoakan pemimpin. Sederhana kan? Mantap. Ya, lagi sakar dia. Ada hijab nur, hijab ketaatan, kebaikan, keilmuan. Itu hijab semua teman-teman. Maka kedekatannya, jika orang taat itu dengan syukur, insaf. Jika zulmah itu, maksiat itu dengan taubat. Sama dekatnya pada Allah. Jadi jangan GR dulu, udah zikir 70.000. Udah zikir pagi sore, ya cemen. Cuma zikir maksurat doang, udah belagu. Abu Hurairah zikir 12.000 mengatakan, zadi qalil, bekalku sedikit. Antum baru zikir maksurat. Udah belagu-belagu mengurusin jin di badan orang. Ya. Lupa sama jin di badannya. Setan yang mewas-was ke dalam dirinya kan lebih bahaya. Maka semenjak saya mengenal persoalan ini, saya udah gak mau ngurusin orang kesurupan. Karena kita juga kesurupan syahwat setiap hari. Kesurupan jahil setiap hari. Kesurupan emosi setiap hari. Kesurupan apalagi? Hiket kan paling bahaya itu. Emosi, kesombongan. Itu lebih bahaya loh daripada orang kesurupan. Jin. Soy. Itu dirinya sendiri maksudnya ya. Dan antum semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua nabi itu punya hijab kepada Allah, hatta Nabi Muhammad. Kalau nggak ada hijab, maka tidak ada khaliq wal makhluk. Jadi kenapa ada hijab? Supaya ada Allah dan Muhammad. Biar ada Ahad dan Ahmad. Biar ada khaliq wal makhluk. Ya? Ya. Ini lagi sakar juga. Iya. Itu alasannya. Ketika ada seorang wali diangkat dalam ahwal dia, bukan makom, di ahwal dia. Itu makom tuh. Tapi kalau Allah kasih suatu zauk, satu rasa, itu namanya ahwal. Kalau ahwal nyampai kepada Imam Hallaj, ahwal makom lah makom, hijab lah hijab, hijab yang tiada hijab. Maka belum mengatakan anallah, karena tidak ada lagi hijab. Tapi itu ahwal bukan makom. Kalau makom nggak boleh. Kalau begitu ntar kayak jadi ateis semua, nggak ada khaliq, nggak ada makhluk. Nah, inilah ummah Muhammadiyah. Inilah yang disebut di kitab tadi Al-Adab Al-Muhammadi. Adabnya Nabi Muhammad tetap mengatakan Abdullah, Allah adalah Allah. Ar-Rabbu Rabbu wal Abdu Abdu. Inilah kalam dari Imam Ibn Arabi yang selalu dituduh mengatakan wahdatul wujud. Padahal beliau mengatakan Rabb, abad. Tuhan, pencipta, hamba. Dan itu tidak mungkin ada persatuan. Ya, nggak ada persatuan. Yang ada cuma Allah kalau mau dirunut-runut. Ya. Cuma Al-Halaj kan vulgar. Diriwayatkan di beberapa kalam. Allah itu berjasad dalam bentuk orang yang makan dan minum. Begitu kata satu riwayat dalam versi Halaj. Itu kan sakar, dia lagi mabuk. Nah, ini nggak boleh. Dia melanggar adab Al-Muhammadi. Makanya Imam Junaid ini kan secara ma'rifat dia hakim. Maka Imam Junaid mengkalamkan, tidak ada yang akan menghentikan wahai Halaj illa dam, kecuali tumpah darah, digantung. Itu maharnya. Jadi jangan coba-coba kayak Halaj, kayak Siti Jenar. Antum melanggar hak Al-Muhammadi. Di sisi Allah itu benar. Tapi kan Allah punya kekasih. Ya kan? Main langsung-langsung aja ke Allah. Kira-kira begitu. Ya. Ini mauqif kita, pendirian kita, insya Allah yang di tengah-tengah terhadap Al-Imam Al-Halaj. Ghafarallahu lahu wa satarallahu alaih. Ya. Itu udah beres urusan dia sebenarnya. Di alam sono udah beres.
Kita yang belum beres ini. Nyalain halat saja kan. Udah, masih. Setiap tarekat punya pendapat berbeda-beda tentang titik latifah. Apakah ada kitab yang membahas tentang titik latifah? Titik latifah dimulai oleh Imam Ghazali dan beliau menyebut semuanya latifah rabbaniyah. Lalu dikembangkan oleh Abdul Khaliq Al-Gujdawani, Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi, terus Imam Ar-Rabbani, Al-Faruqi, Ahmad Sirhindi Al-Faruqi di kitab maktubatnya. Dan yang paling gampang itu Tanwirul Qulub Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Lalu yang lebih ringkas lagi karya Sulaiman Zuhdi dalam Sahifatus Safa. Itu cuma beberapa lembar, itu saya sudah punya tahqiq. Ini kita kasih biasanya untuk yang sudah zikir di sini. Jadi susunan zikir ribat, lalu kemudian tahqiq Sahifatus Safa itu. Ya kita salin dari manuskrip beliau, ulama Mekah, ulama Mekah Al-Mukarramah. Nah itu semuanya ada di situ ya. Jadi perbedaan itu, misalnya Imam siapa Muhammad Amin Al-Qurdi, ya titiknya jelas seperti yang dipahami kita, titik latifah. Ya, nanti kalau ada waktu kita pakai ilustrasi tentang di mana kolbu berhubungan dengan jantung, dua jari di bawah dada bagian kiri contohnya. Lalu di mana bagian dari sir itu dianggap sampingnya kolbu. Itu bagi sebagian kitabnya Sahifatus Safa Sulaiman Zuhdi. Kalau Amin Al-Qurdi enggak, di atas dada dua jari. Nah ini perbedaan aja, ijtihad. Dua-duanya sama aja. Karena di dalam diri kita itu ada ribuan titik-titik latifah. Ada ribuan. Ya, yang ribuan. 7 itu mewakili karakter nafs. Kalau dizikirkan, diisi kalimatullah, maka sifat buruknya akan hilang atau minimal terkendalikan, berubah menjadi sifat baik. Di titik kolbiyah misalnya ada sifat riya, suka beramal atau suka membaca, suka berdebat, pengen dibilang keren sama orang. Kalau antum zikir di situ di kolbu, setiap hari 5.000, latihannya kurikulum dari ulamanya begitu. Kalau Nabi kan tiap saat. Kalau murid minimal 5.000. Kalau baru 1.000 itu baru calon murid. Nah, jadi kalau antum yang sudah 1.000 naikin 2.500, latihan aja. Nanti kalau sudah 1.500 naikin 5.000, terus ya, Allah. Nah nanti yang baru Yahya Qayyum tahan dulu, jangan diamalin dulu. Ini yang sudah talqin, ya. Ya ntar kita buat talqin massal lah, insya Allah ya nanti. Tapi dipisah akhwat dan ikhwannya. Nah, antum yang baru gabung atau yang online coba amalkan ya Hayyu ya Qayyum. Ini bisa memisahkan sisi nafsiyah. Kalau kita talqin zikir nanti, energi zikirnya gampang masuk ke dalam kolbu. Insya Allah. Kalau amalkan dulu. 40 kali setiap 5 waktu. 40 kali arba'ina marrah. Ya. Udah diringkas itu. Tadinya kan panjang. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghfirullah la ilaha illa anta. Kita ringkas itu diskon itu. Diskon akhir zaman. Cukup ya Hayyu ya. Bahkan di diskon lagi. Capek baca ya. Hayyu Qayyum boleh? Hayyu. Boleh. Boleh. Ya biar nyambung. Nanti pakai sanad, ada sanadnya. Ada sanad versi hadisnya, ada sanad versi thariqahnya. Biar nyambung zikir kolbunya dengan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi talqinkan dulu ke Sayyidina Ali. Yang ditalqinkan ke Sayyidina Abu Bakar di Ghar Hira. Sama persis. Talqin zikir berarti talqin zikir itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Untuk orang mati atau orang hidup? Untuk orang hidup dulu baru orang mati. Ini kan antum maunya orang mati mulu yang ditalqin. Giliran mati susah, ya. Udah colek-colek itu susah juga ya. Karena nggak biasa. Jadi talqinnya talqinul hayy, orang hidup dulu. Kan dulu waktu zaman Pilpres demam talqin ya. Calon-calon ditalqin kan? Nah, padahal talqin harus bersanad. Cuma Ustadz Abdul Somad tuh yang bersanad tuh. Ustadz yang lain saya nggak tahu tuh. Ustadz Somad ada sanadnya, dia sanad talqin zikir dia punya dia. Yang lain ya makro. Ustadz Somad kan emang maker ya. Ya kalau beliau berbuat ditiru orang. Ya banyak lah orang mentalkin calon-calon wakil calon gubernur ya. Calon apa? Mentalkin aja. Nggak punya ijazah juga. Ya, jadi kalau kita punya izin dari guru talqin, punya sanad, itu bisa. Dan talqin belum tentu pertanda benar. Bisa jadi tidak. Ya. Insya Allah. Ya.
Khalas. Apa sih nah? Tadi sih tentang apa Roh Al-Muqaddas atau Roh Kudus ya. Roh Kudus itu tidak akan sampai kepada itu kecuali Al-Ghaus atau Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syuhudnya itu kan tadi kalau dalam bukan qoba qausain au adna. Kalau di dalam riwayat itu ada sahabat Zaid kalau nggak salah. Bahasanya itu kan ka'anni ra'aitu. Nah, dibahasakan sama syarihnya adalah itu sebenarnya melihat syuhud yang sudah hakiki. Musyahadah. Hanya saja di apa namanya diibarahkan seperti kira kecil tipis gitu. Jadi dibahasakan ka'anna. Tapi berarti itu tadi yang saya sekedar menegaskan bahwa itu bukan makom tapi hal. Ya, makom itu cuma untuk Nabi. Makom itu cuma untuk Nabi. Makom la makom. Qaba qausaini au adna. Ya. Kita nggak debat lagi Isra Mi'raj itu ketemu apa enggak. Itu jadul perdebatan begitu ya. Nggak level ya. Udah males kita debat-debat begitu. Udah jelas kok ayatnya. Itu dalil Mi'raj. Kalau subhanalladzi asra Al-Isra ayat 1 itu dalil Isra. Ini dalil Mi'raj. An-Najm 1 sampai belasan itu ya. Berapa belas? 13. Ya. Ya. Sahabat Nabi. Jadi itu ada Muaz, ada Zaid. Ada beberapa sahabat diberi ahwal oleh Allah Ta'ala untuk, jadi kalau sama Nabi, itu Nabi dibimbing Nabi ke sana. Nabi yang bimbing. Karena itu haknya Nabi. Maka seorang sahabat mengatakan apa? Ka'anni ra'aitu arsya Rabbi. Seakan aku melihat arasnya Rabbku. Jadi sahabat Muaz ngomong gini, wahai Rasulullah, sekarang saya benar-benar beriman. Apa kata Nabi? Atau itu si Huzaifah al-Yamani ya. Likulli syai'in haq. Bukti kamu apa? Dijawab oleh beliau, ka'anni ra'aitu arsya Rabbi. Seakan aku melihat arsy Rabbku. Ya. Itu kira-kira maknanya. Tapi hadisnya tetap dhaif. Hadisnya dhaif juga. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada sahabat ini? Inilah yang kita sebut ahwal musyahadah. Jadi teman-teman, kalau ada orang melihat malaikat, melihat langit, jika itu beneran langit ya, bukan langit-langitannya iblis tadi, itu namanya mukasyafah. Ya, kalau ngelihat aib orang itu bukan mukasyafah malakiyah, tapi itu mukasyafah syaitaniyah. Antum nih ngelihat orang tuh kebayang semua maksiat dia, kejahatan dia. Itu yang ada pada kita apa? Kasyaf setan. Tapi bisa melihat kadang, jadi saya cerita aja deh. Jadi pekan lalu itu ada orang kasyaf ngelihat pas turun kan cuma 10 orang dari atas lantai 2. Tapi dia ngelihat ada ratusan orang turun. Yang sudah kita ngobrol sampai jam 10. Dan mukanya orok-orok, berok-berok, wallahu alam. Nah itu, ini contoh. Berarti dia kasyaf. Kasyafnya malaki misalnya. Mungkin barangkali malaikat, wallahu alam. Sama dengan teman saya, seorang dokter, dia udah lumayan senior, punya guru dulu Raden Jailani di Bekasi. Ada pesantrennya tuh, ya. Torikonya Quran. Ahli ma'rifat. Kalau sholat tarawih itu bukan jam kita, kayak kita jam 8 langsung tarawih. Kalau dia jam 12. Suatu kali, pas malam keberapa, dia noleh ke belakang, itu sejauh mata memandang, dia ngeliat orang putih-putih semuanya. Hadir. Tapi dia asik-asik dengan ahwal zikirnya. Maka dia menolehnya sebentar, rame ya gitu. Pas udah selesai sholat, 20 rakaat, noleh ke belakang, lo gak ada orangnya. Cuma 2-3 saf. Ditanya yang lain, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Jadi, ahwal itu ada yang bisa ngelihat, ada yang tidak. Namanya mukasyafah. Kasyaf. Kalau antum diizinkan anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah seakan melihatnya, itu namanya musyahadah dan muraqabah. Ya, inilah ahwal auliyaillah. Inilah ahwal kutub. Jadi kutub mesti sampai ke musyahadah. Kalau di bawahnya wali juga, mukasyafah itu pasti wali. Tapi ya wali-wali di bawahnya.
Tapi biasanya yang dikenal sama orang awam itu yang muka syafah. Karena ember biasanya. Orang muka syafah biasanya ember-ember. Kalau musyahadah, dia hanya bercerita kepada orang yang menurut dia pantas mendengarnya. Karena itu rahasia antara dia dan Allah. Dan ahlullah. Sesama ahlullah boleh cerita. Gitu. Kira-kira begitu ya. Naktafi wala nuwasil? Gimana Bang Dodo? Udah? Oke, bebas. Gimana Abu Bakar, Ridwan? Halas ya? Pasti udah lapar kayaknya nih ya. Baru terasa antum napas dari tadi kan. Barangkali itu teman-teman apa yang Allah izinkan dari anugerah keilmuan yang dipancarkan ke dalam kolbu kita, yang diwariskan ulama dalam kitab-kitab yang kita dapatkan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari kekasih-kekasihnya, bagian dari wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma ja'alna min ahibbaik. Ya Allah, jadikan kami kekasih Engkau. Allahumma ja'alna min awliyaik. Ya Allah, jadikan kami bagian dari wali-wali Engkau yang mengenal Engkau haqqa ma'rifatik, yang mengenal Engkau dengan benar-benar ma'rifat kepada Engkau. Allahumma astur auratina. Ya Allah, kesalahan kami banyak. Fastur auratina. Maka ampuni dosa kami. Tutuplah aib kami di sisimu dan di sisi makhluk-makhlukmu. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, ahwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, jika keadaan kami tidak Engkau ridai, maka jemputlah kami, antarkan kami kepada ahwal yang lebih baik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati setiap saat, bolak-baliklah hati kami dalam ketaatan, syukur dan ibadah kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hakiki di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.